acara yang baik ini, yaitu acara webinar. Dan dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW atas petunjuk dan guideline dari beliau sehingga kita bisa tetap di jalan yang lurus, gitu. Yang saya hormati Bapak Sri Hartono dan rekan-rekan semua, para peserta webinar. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk mengisi acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya izin share screen dulu, kayak Bu. Ya, mungkin ini sudah terlihat mungkin Bapak Ibu. Ya, Sudah, sudah Bapak. terlihat. Ya, terima Ampun. kasih ya. Mohon izin, ini adalah apa namanya, identitas saya gitu ya. Saya dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Ini adalah email saya, kemudian ada telepon, WA, kemudian alamat saya, dan kemudian ada apa namanya Google Scholar saya, kemudian ada Sinta, ada Scopus, dan yang terakhir ada Orchid-nya juga, gitu ya. Kemudian saya mungkin izin langsung menyampaikan materinya, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan AI for Research. Nah, sebenarnya kalau terkait dengan research itu saya sudah sering lakukan gitu ya. Tapi itu saya menggunakan beberapa apa namanya tools atau aplikasi yang sudah ada gitu ya. Kalau dulu pada tahun berapa itu ya, 2000-an ya atau 90-an itu, ya mungkin saya masih menggunakan tools yang lama gitu ya. Tapi kalau sekarang saya sudah menggunakan beberapa AI gitu ya. Tapi ya tidak semua aplikasi AI itu saya gunakan. Kadang kalau kita pakai semua itu ya kadang membingungkan gitu ya. Karena saking banyaknya gitu ya. Tapi ya bisa kita lihat beberapa perbedaan atau mungkin yang cocok dengan apa namanya flexibility sistemnya dengan kenyamanan kita gitu ya. Kita nyamannya menggunakan AI yang seperti apa itu ya bisa kita gunakan gitu ya. Nah, kemudian saya akan menyampaikan dulu terkait dengan apa itu AI gitu ya. Kalau saya sering menyebutkan kadang AI gitu ya, karena kita orang Indonesia. Tapi ya kalau bacanya mungkin AI ya sebutannya gitu ya. Nah, kemudian AI ini sebenarnya adalah berkaitan dengan apa namanya suatu kemampuan gitu ya. Jadi kemampuannya ini sebenarnya eh, kontribusi dari kecerdasan manusia sebenarnya itu diaplikasikan pada suatu tools ya atau aplikasi. Kalau kemampuan manusianya terbatas, saya kira AI ini tidak akan muncul gitu ya. Tapi begitulah manusia kemampuannya semakin lama semakin tinggi, cepat gitu ya, sehingga mereka apa namanya membuat sebuah alat yang mampu merepresentasikan kemampuan-kemampuan mereka gitu ya. Misalnya terkait dengan masalah belajar ya, kemudian apa memecahkan masalah gitu ya, dan hal-hal lain yang tentunya itu bisa apa memberikan solusi terkait dari permasalahan tersebut ini. Nah, kemudian eh, kemampuan lainnya adalah eh, menanggapi dengan cepat dan baik situasi yang baru misalnya ini. Nah, kemudian menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah serta mampu menyelesaikan secara efektif dan efisien gitu. Ini disampaikan oleh Winston dan Padergas tahun 94. Nah, kemudian selain itu ada juga merespons situasi baru dengan cepat atau fleksibel, kemudian
memahami dengan cara rasional, menerapkan pengetahuan untuk manipulasi lingkungan, mengenali elemen penting pada situasi, dalam berbagai situasi. Nah, kemudian ada beberapa ahli dalam apa namanya yang berkontribusi terkait dengan munculnya AI ini. Misalnya ada Torres Cuedo yang apa dari Spanyol, apa namanya tahun 1914 membuat sebuah mesin permainan catur berbasis AI gitu. Nah, kemudian dikembangkan oleh Arthur Samuel dan diterapkan pada komputer IBM. Nah, kemudian ada juga dikembangkan oleh Claude Shannon gitu ya, tentang AI terus berkembang dalam teknologi militer untuk mendukung perang gitu. Nah, kemudian ada juga Simon eh, tahun 1987 berkaitan dengan kecerdasan buatan merupakan kegiatan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal dalam pandangan manusia yang dianggap cerdas. Nah, kemudian terkait dengan AI ini ada beberapa aturan dan kebijakan, misalnya aturan yang berhubungan dengan aspek perizinan bagi pelaku usaha yang memanfaatkan AI, yaitu Permen Kominfo nomor 3 tahun 2021 gitu ya. Nah, kemudian ada juga edaran Menkominfo nomor 9 tahun 2023 tentang etika kecerdasan artifisial. Nah, kemudian ada juga Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan ada juga Undang-Undang nomor 27 tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi. Nah, itu beberapa aturan dan kebijakan tentang AI. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa sebuah penelitian itu adalah bagian dari ibadah gitu ya. Karena apapun yang kita lakukan di situ adalah eh, di apa namanya dianggap sebagai suatu kegiatan yang baik gitu ya. Sehingga itu bisa dinilai sebagai ibadah gitu. Apalagi agama juga mengajarkan terkait dengan apa berpikir ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu tentunya harus dengan diawali dengan berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu gitu ya. Karena kalau tidak maka hal itu akan dapat merugikan diri kita sendiri. Kalau kita lihat dari eh, Al-Quran surat Ali Imran ayat 191, di situ dikatakan bahwa orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Gitu. Nah, hal ini berkaitan dengan bagaimana kita ketika kita melakukan suatu penelitian, tentunya itu adalah bagian dari proses berpikir kita tentang penciptaan langit. Apa yang kita temukan itu semuanya adalah hasil penciptaan dari Yang Maha Kuasa. Nah, kemudian ada juga hadis riwayat Muslim nomor 2699 yang mengatakan bahwa barang siapa yang meneliti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuk jalannya menuju surga. Dan ini berkaitan juga dengan penelitian gitu ya. Nah, kemudian ada juga terkait dengan kuantitatif, penelitian kuantitatif gitu bahwa ada surat Al-An'am ayat 50 mengatakan bahwa aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Dan tidak pula aku mengetahui yang gaib dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat, aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Maka, apakah kamu tidak memikirkannya?
Dan ini berkaitan dengan penelitian kuantitatif, ya ada fenomena, ada eksplanasi dan sebagainya. Nah, kemudian ada konsep revolusi industri 4.0 dan peran AI. Kalau kita lihat di revolusi industri 4.0 itu, kemajuan teknologi digital dan robotika itu sudah termasuk kecerdasan buatan sudah mengubah landscape suatu industri, ya secara fundamental. Mereka di sana akan menggunakan eh, kecerdasan buatan AI untuk mengintegrasikan dalam industri mereka gitu ya. Entah itu apa mengadakan infrastrukturnya, kemudian data, kemudian aplikasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, termasuk manusianya itu di apa diupdate kemampuan-kemampuan komputerisasinya gitu ya. Nah, kemudian peran AI-nya, kecerdasan buatan menjadi salah satu pilar dalam industri 4.0 itu menawarkan misalnya terkait dengan otomatisasi, optimalisasi berbagai proses di industri tersebut. Bisa dalam konteks melakukan penelitian terkait dengan proses apa saja yang ada dalam suatu industri, misalnya melakukan prediksi tren terkait dengan apa namanya semua kebutuhan-kebutuhan industri, misalnya saja kebutuhan semua manufaktur dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sudah ada beberapa perkembangan yang bisa kita lihat di 4.0 itu, misalnya kalau orang bisa menduplikat terkait dengan suatu permainan gitu ya, seolah-olah itu adalah bagian dari AI sendiri, padahal itu merupakan representasi dari kemampuan manusianya. Nah, kemudian kalau kita lihat manfaat AI, nah di sini manfaat AI itu cukup, saya kira cukup luas gitu ya, cukup banyak dalam hal mempercepat atau meningkatkan baik itu efektivitas, efisiensi, proses yang ada dalam suatu penelitian gitu ya, atau dalam suatu organisasi gitu. Kemudian dari pengumpulan data hingga analisis yang kompleks, AI mampu menyediakan solusi yang lebih cepat, gitu ya, lebih akurat dan komprehensif dibandingkan dengan yang konvensional. Nah, kemudian di era revolusi industri 4.0 ini banyak kolaborasi antara peneliti dengan teknologi AI akan menjadi kunci untuk menemukan sesuatu yang terbaru gitu ya, dan inovasi ilmiah yang transformatif. Nah, kemudian aplikasi AI dalam berbagai bidang ya, ada kedokteran, ada biologi, ada fisika. Jadi di sini semua bidang tentunya bisa memanfaatkan AI dalam membantu semua bidang-bidang itu. Nah, kemudian eh, pengumpulan data dan menganalisis data dengan AI ini juga bisa dilakukan gitu ya. Karena AI ini dapat membantu melakukan otomatisasi seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk misalnya mengumpulkan data, mencari sumber dan lain sebagainya, melakukan analisis lainnya, termasuk misalnya perangkat IoT, termasuk sensor gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian dengan mesin AI ini bisa memproses dan mengidentifikasi pola, tren, wawasan, dan lain sebagainya. Sehingga itu hasil analisisnya bisa lebih mendalam. Nah, kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas penelitian, tadi saya sampaikan ada otomatisasi, ya. AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti pencarian literatur, mengumpulkan data, membuat laporan, melakukan penelitian lainnya gitu ya, sehingga itu bisa mendapatkan pengembangan ide-ide inovatif. Nah, kemudian kalau terkait optimalisasi dapat melakukan identifikasi
cara-cara untuk mengoptimalkan proses penelitian, prediksi, hasil eksperimen, melakukan planning jalur penelitian secara efisien, dan mengalokasikan sumber daya secara optimal. Nah, termasuk peningkatan produktivitas. Nah, dengan AI bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan lebih cepat dan akurat, menghasilkan output penelitian yang lebih berkualitas dalam waktu yang lebih singkat, gitu. Nah, kemudian mengatasi tantangan kompleksitas dalam penelitian. Misalnya terkait dengan pemrosesan data besar, karena datanya cukup besar, tentunya terkadang kita akan mengalami kesulitan dalam mengolah data tersebut. Maka dengan adanya AI ini, setidaknya kita bisa memudahkan untuk mengolah data, gitu ya. Nah, kemudian pemodelan sistem kompleks algoritma AI itu sangat canggih, itu bisa digunakan untuk memodelkan berbagai sistem yang kompleks, bisa berinteraksi dalam konteks ekosistem, kemudian reaksi kimia, dan lain sebagainya, gitu ya. Termasuk dalam pengambilan keputusan, AI mampu digunakan untuk sebagai wadah dalam membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat eh, dalam menganalisis data secara komprehensif. Dan itu memungkinkan mereka beradaptasi dengan cepat perubahan dan tantangan yang ada. Nah, kemudian kolaborasi manusia dan AI untuk penemuan ilmiah, gitu ya. Jadi di sini ada sinergitas keahlian antara manusia dan AI, gitu ya. Ketika AI itu diadopsi oleh manusia, kemudian itu bisa memberikan kontribusi yang positif, ya. Begitu juga sebaliknya, eee, bahwa AI ini juga tidak statis, dia dinamis, bisa dikembangkan lebih lanjut sesuai berdasarkan situasi dan kondisi, gitu ya. Jadi lebih fleksibel, gitu ya. Nah, kemudian peningkatan wawasan, AI membantu mengeksplorasi data secara mendalam, ya, menemukan pola dan menghasilkan berbagai macam hipotesis baru yang akan kita temukan pengaruhnya, gitu ya. Nah, kemudian memperkaya dan memicu penemuan ilmiah yang inovatif. Nah, kemudian penelitian yang lebih efektif dapat kita capai dengan membuat kolaborasi manusia dengan AI, sehingga itu bisa meningkatkan efisiensi dari proses penelitian, perencanaan eksperimen, hingga publikasi. Nah, kemudian AI ini bisa mengambil alih tugas-tugas rutin dan memungkinkan kita, ya, sebagai peneliti bisa fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang strategis. Nah, kemudian meminimalkan bias dan meningkatkan objektivitas, ya. Mengurangi bias manusia. AI dapat membantu mengurangi bias manusia dalam dapat memunculkan proses pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan dengan menyediakan pendekatan yang lebih objektif, terstruktur, dan menyeluruh. Nah, kemudian memastikan objektivitas bahwa algoritma AI itu dirancang dengan baik, ya, dapat membantu memastikan objektivitas dalam penelitian, ya, dengan minimalkan preferensi personal, fokus pada fakta, serta analisis yang didukung data. Nah, kemudian transparansi dan akuntabilitas, bahwa AI ini dalam penelitian juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena proses dan alasan pengambilan keputusan itu dapat dilacak dan dijelaskan secara rinci. Nah, kemudian implikasi etika dan keamanan penggunaan AI. Jadi dalam AI ini tentunya juga ada privasi dan keamanan data. Penggunaan AI dalam penelitian memerlukan perhatian khusus terhadap masalah privasi dan keamanan data, terutama yang berkaitan dengan data-data yang sensitif atau data personal pribadi.
Nah, kemudian ada bias dan diskriminasi. Terjadi potensi bias dalam data atau dalam algoritma AI harus diantisipasi dan dimitigasi. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang adil dan tidak diskriminatif. Transparansi dan akuntabilitas dalam AI, proses pengembangan AI harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Nah, dalam pengambilan keputusan dan dampak yang ditimbulkan. Nah, ada juga implikasi sosial dan ekonomi. Peneliti harus mempertimbangkan dampak penggunaan AI terhadap masyarakat, seperti kemungkinan adanya perubahan di pasar tenaga kerja dan kesenjangan sosial. Nah, kemudian untuk masa depan penelitian, potensi dan tantangan AI. Kalau potensinya itu berkaitan dengan peningkatan efisiensi dan produktivitas penelitian, ada juga penemuan ilmiah yang lebih cepat dan inovatif, kemudian ada juga analisis data yang lebih komprehensif dan akurat. Nah, kalau tantangannya itu berkaitan dengan keamanan dan privasi data, kemudian transparansi dan akuntabilitas, kemudian terjadinya bias dan isu etika yang muncul. Nah, kemudian untuk masa depan penelitian tentang AI ini sebenarnya akan terus dikembangkan. Seperti yang saya sampaikan itu bahwa di awal saya menyampaikan bahwa AI itu tidak statis ya, tapi dia dinamis. Dia akan selalu berkembang, lebih fleksibel berdasarkan situasi dan kondisi sekarang gitu ya, ataupun masa depan. Nah, karena hal itu untuk mempertimbangkan efisiensi, akurasi, dan inovatif. Namun tantangan terkait etika, keamanan, dan dampak sosial juga harus diperhatikan. Karena AI itu sebenarnya juga terkadang bisa membuat para peneliti itu terlalu, apa namanya, kalau istilahnya mungkin dimanjakan. Sehingga kadang proses berpikirnya itu eh, tidak tidak menyeluruh ya, tidak komprehensif. Jadi semuanya itu akan dilakukan oleh AI dan itu hal yang saya kira harus diwaspadai oleh para pengguna AI karena AI itu tidak selamanya memberikan kontribusi positif gitu, tapi juga kadang bisa membuat kita itu tidak lagi berpikir secara konstruktif gitu ya. Dengan kolaborasi yang baik antara manusia dengan AI itu bisa memberikan potensi transformasi teknologi yang dapat diwujudkan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia. Nah, kemudian ada beberapa aplikasi AI seperti search engine, GPS, ya, kemudian ada kamera dan sebagainya yang berkaitan dengan ada juga ojek online, media sosial, nah, kemudian ada juga robot pelayanan, sistem keamanan dan lain sebagainya. Nah, kemudian contoh teknologi AI ini misalnya ada robot, ya robot ini bisa melakukan banyak hal, ya sehingga itu bisa merepresentasikan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia sehingga bisa melakukan banyak hal. Nah, kemudian aplikasi AI yang populer misalnya ada ChatGPT, ya ada Copy AI, ya ini penghasil konten. Kalau ChatGPT ini bisa membuat artikel gitu ya, atau mencari referensi dan lain sebagainya. Ada juga editor gambar seperti menggunakan Luminar AI, ada juga pembuat slide, ada Tomcat, ya, ada juga Gamma dan lain sebagainya. Kemudian ada juga mengubah masalah spreadsheet menjadi rumus Excel, itu ada Excel Formula Bot, kemudian ada juga pembuat resume online, misalnya resume AI, kemudian ada Canva,
AI untuk desain grafis, ada GitHub, Copilot, ini untuk programming dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini untuk survei penggunaan AI ini paling banyak itu menggunakan aplikasi ChatGPT, ya. Kemudian ada juga Copy AI dan seterusnya. Nah, kemudian selain itu ada juga AI yang berhubungan bikin video, ya, misalnya Synthesia. Kemudian ada juga untuk membantu nyusun video, ada Nova AI. Ada juga Bumi, misalnya bisa memecahkan lagu. Ya. Ada juga bikin video, edit video jadi lebih tajam, images gitu ya. Kemudian ada tadi ChatGPT mampu menjawab pertanyaan apapun. Nah, kemudian ada Elicit. Nah, ini bisa mencari data untuk riset misalnya. Ya, ada Gediges gitu ya, ada Quillbot ya, dan lain sebagainya, ada Skype gitu ya, kemudian Humata dan lain sebagainya. Jadi banyak ya. Nah, kemudian ada juga AI yang berhubungan dengan literatur search, ya, pencarian literatur, misalnya ada Litmap gitu ya. Ada juga semantic searching, misalnya Consensus ya, SciSpace gitu, Site gitu ya. Site ini juga bisa membuat latar belakang ini. Ini kalau Consensus ini bisa membuat gap penelitian ini. Nah, kemudian ada summarizer gitu. Misalnya menggunakan Scholar Site ya, ada Sky Summarize gitu ya. Nah, kemudian ada Smart Citation Tracking juga pakai Skype. Kemudian untuk writing, misalnya ada Zenny gitu ya. Ya, ChatGPT juga bisa. Ada proofreading, paraphrasing gitu ya. Itu bisa menggunakan Quillbot, ada Writeful, ada Instatext, ada Grammarly gitu ya untuk grammarnya gitu ya. Kalau untuk para prase bisa Quillbot ini bagus gitu ya. Nah, kemudian feature feature riset gitu ya, kita bisa menggunakan Avid Note ini, atau mencari gap penelitian itu bisa menggunakan Avid Note gitu. Dan itu beberapa AI yang kadang sering saya gunakan gitu ya. Nah, ini juga ada AI yang selain saya sebutkan di depan gitu ya, untuk melakukan pencarian literaturnya gitu ya. Aplikasi atau platform di internet gitu ya. Misalnya di database Science Direct, ada Scopus, ada Springer dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau buat bibliometrik, analisis dan visualization, itu kita bisa menggunakan Iris, Elicit, bisa juga Dimension gitu ya. Bisa juga apa namanya Open Knowledge Map gitu ya, itu juga bisa. Kemudian literatur manajemen kita bisa menggunakan Mendeley, Zotero, Papers ya. Kemudian PRP gitu ya. Kalau untuk metodologi kita bisa menggunakan ChatGPT, OpenAI ChatGPT, kemudian ada Jasper AI, ada Bing Chat ya dan lain sebagainya. Kemudian itu adalah untuk writing scientific. Nah, kemudian di dunia pendidikan juga ada, misalnya kalau untuk menyusun RPS berbasis AI, kita bisa menggunakan ChatGPT juga gitu. Kemudian Google Gemini gitu ya, ada eh, Copilot gitu ya, ada Perplexity gitu ya. Itu untuk menyusun RPS, untuk melakukan pencarian referensi sumber belajar, atau untuk menulis bisa juga menggunakan Research Rabbit, kemudian Grammarly, Coolbot untuk para prasenya, Humata untuk nyari gap dan lain sebagainya.
Gamma buat presentasi, kemudian ada Quizzes ya untuk penilaian pembelajaran, ada Mentimeter gitu ya. Nah, kemudian ada deteksi, itu bisa menggunakan Turnitin, Dupli gitu ya, Dupli Checker ya, atau cek plagiasi atau GPT Zero gitu ya. Nah, itu beberapa apa namanya AI bisa digunakan untuk dunia pendidikan ya. Nah, kemudian ada juga ini pencarian referensi ChatGPT, review jurnal, Research Rabbit tadi, kemudian tata bahasa, Grammarly, Paraphrase, Quillbot, kemudian presentasi, Gamma, video, Lumen, kemudian Beta Konsep, Whimsical gitu ya. Nah, kemudian ada juga apa namanya aplikasinya dan penulisan karya ilmiah. Tentunya kita bisa membantu penyusunan tugas akademik, makalah, artikel, tugas rumah, presentasi, proyek, studi kasus, dan lain-lain. Nah, kemudian membantu pemahaman konsep materi pembelajaran, membantu riset dan referensi, ya, membantu pengembangan keterampilan soft skill, atau bisa juga menulis buku atau menulis artikel ilmiah. Nah, kemudian ini mungkin sudah tadi, kemudian sudah saya kira. Kita bisa juga menggunakan connected paper ya kalau kita mau apa namanya menemukan paper yang relevan gitu ya. Nah, ini bisa meringkas paper dengan cepat. Nah, kemudian ini sama connected paper juga bisa menemukan paper yang relevan sesuai dengan tema yang diinginkan, melihat visualisasi hubungan antar paper yang dapat membantu dalam membuat kajian pustaka atau literatur review. Ini juga sering saya gunakan. Nah, kemudian ada lead map ini ya. Ini menemukan paper berdasarkan keyword, topik, dan penulis. Kemudian melakukan visualisasi, melihat bagaimana paper satu dengan paper yang lain saling berkaitan, berkolaborasi dengan peneliti yang lain, membagikan peta literatur. Nah, kemudian ada Sciencebase juga ini juga mirip-mirip dengan connected paper tadi dan lain sebagainya. Ini juga dapat menjelaskan lebih dalam teks, rumus, dan tabel yang ada dalam paper. Kemudian lakukan dengan cara memberikan highlight, kemudian berinteraksi dua arah dengan Copilot AI dengan menuliskan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban isi paper, kemudian menyimpan catatan pribadi atau jawaban Copilot untuk diakses di lain waktu. Nah, kemudian Skype melakukan tinjauan literatur untuk mendukung sebuah klaim, kemudian menganalisis citasi paper untuk menemukan peneliti yang lebih berpengaruh dalam suatu bidang. Nah, kemudian melakukan komparasi penelitian untuk menentukan apakah penelitian tersebut didukung atau kontras dengan penelitian lain. Nah, kemudian ada Research Rabbit, menemukan paper yang relevan, simpan dengan fitur koleksi, melakukan rekomendasi paper lain yang relevan, kemudian terima email tentang paper terbaru yang relevan, kemudian pahami hubungan antar paper dengan fitur interaktif visualisasi. Nah, kemudian kolaborasi dengan rekan kerja untuk melengkapi koleksi bersama. Nah, kemudian terkait dengan literatur, kita bisa menggunakan konsensus, menemukan literatur ilmiah sesuai dengan pertanyaan. Kemudian konsensus akan membantu menemukan dan memahami informasi dari literatur yang relevan. Nah, kemudian ada chat PDF, ini juga komunikasi interaktif gitu ya. Merangkum konten PDF, merangkum isi artikel kita, kemudian menemukan informasi yang spesifik dalam dokumen atau artikel, kemudian bisa bertanya segala sesuatu yang berkaitan dengan artikel gitu ya.
Nah, kemudian ada juga note taking, misalnya ada literal, mengolah penyimpanan artikel yang berkaitan dengan proyek, kemudian bisa membuat folder proyek, bisa membuat tabel perbandingan, bisa menambahkan konsep sebagai kolom baru untuk melihat perbandingan antar penelitian. Nah, kemudian ada writing assistant, ya kita bisa menggunakan Jenny, Writeful, dan lain sebagainya. Nah, kalau Writeful ini bisa memeriksa kesalahan grammar dan penulisan, bisa melakukan parafrase, membuat judul abstrak, kemudian dapat digunakan langsung di Word. Nah, kemudian Jenny AI dapat membantu mengatasi writer block ya, dengan menyarankan kata atau frasa berikut saat kamu mengetik. Nah, kemudian bisa melakukan in-text citation, dapat membantu mengutip sumber literatur dalam gaya APA, nah, IEEE ataupun Harvard. Kemudian outline builder ya. Jadi dapat memberikan judul sebuah bagian berdasarkan prompt yang kamu berikan. Kemudian ada research library-nya, memungkinkan untuk menyimpan dan mengelola paper pada koleksi sehingga dapat memudahkan untuk mengutipnya atau melakukan citasi. Nah, kemudian ChatGPT bisa melakukan banyak hal, ya bisa membuat artikel ya, kemudian bisa melakukan apa namanya, membuat tabel dan lain sebagainya dari suatu eh, teks gitu ya. Nah, kemudian pengecekan plagiasi eh, untuk karya ilmiah itu penting karena ini berkaitan dengan etika ya. Nah, kemudian plagiasi adalah pencurian, pembajakan, penjiplakan, atau pengambilan pendapat dari suatu karya ilmiah orang lain, menjadikannya seolah menjadi karya sendiri. Jadi, plagiarisme ini memang sangat sensitif, Bapak Ibu, karena memang kalau kita tidak melakukan parafrase itu, kita melakukan copy paste itu sudah termasuk plagiasi gitu ya. Tidak hanya teks ya, termasuk gambar, tabel itu kalau kita plek ya melakukan copy paste itu tentunya itu adalah plagiasi. Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan plagiasi itu ya, yaitu dengan melakukan parafrase gitu ya. Ya, termasuk tabel atau gambar. Kalau tabel itu ya kita buat tabelnya dalam bentuk atau pola yang lain gitu ya. Termasuk gambar juga. Gambar itu kita harus bisa menggambar ulang gitu ya, bukan menggambar yang kita kutip itu kita masukkan dalam dalam laporan kita atau karya kita itu keliru gitu ya. Itu merupakan sudah termasuk plagiasi dan Bapak Ibu harus hati-hati gitu ya. Nah, kemudian kompetensi dan profesional education ya. Jadi untuk mempelajari terkait dengan dunia AI ini, semua organisasi menggunakannya ya, termasuk dalam dunia pendidikan saya kira. Jadi semua saya kira mau tidak mau untuk bisa maju dan berkembang gitu ya, atau kompetitif ya, itu tentunya mereka harus menggunakan suatu teknologi untuk memajukan atau mensupport semua kegiatan aktivitas dari akademik mereka ataupun usaha mereka dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ini saya juga menampilkan beberapa jurnal ya yang bisa kita submit ketika kita punya artikel gitu ya. Ya, ada Q1, Q2, Q3 gitu atau bahkan Q4 di sini ya. Jadi ini mungkin jurnal-jurnal yang saya sampaikan ini berkaitan dengan teknologi informasi karena memang saya backgroundnya orang teknologi ya. Sebenarnya saya juga ada beberapa jurnal publikasi yang manajemen gitu ya.
karena saya juga karena prodi saya itu adalah sistem informasi dan itu adalah manajemennya, ya saya juga memiliki data terkait dengan jurnal yang berhubungan dengan manajemen gitu ya. Nah, ini kita lanjut sesuai dengan apa yang diminta oleh mungkin Pak Adi gitu ya. Saya diminta untuk menambahkan comment prompt gitu ya. Ya, instruksi yang bisa kita lakukan ketika kita menggunakan ChatGPT ya. Jadi saya mungkin menyampaikan ChatGPT gitu ya. Kalau di ChatGPT itu tentunya kita harus memperhatikan komen prompt ya, komen yang kita berikan gitu ya, instruksi gitu ya yang kita berikan dalam aplikasi ChatGPT tersebut supaya bisa direspon dengan baik gitu ya. Karena kalau kita tidak tidak sesuai dengan format yang ChatGPT pola dalam ChatGPT, saya kira jawaban dari ChatGPT bisa saja tidak keluar gitu ya. Atau bisa juga direspon tapi hasilnya itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi itu juga kita harus bisa memberikan mungkin format terbaik kita ya dalam menyajikan instruksi eh, eh, pada aplikasi ChatGPT. Nah, terkait dengan komen prompt-nya dalam ChatGPT itu tentunya ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Misalnya untuk konteks gitu ya. Untuk konteks itu tentunya kita ini dalam posisi apa gitu ya. Kita ini sebagai apa gitu ya. Atau bisa juga kita menyebutnya kita siapa gitu ya. Ya, entah itu peneliti, akademisi, atau pengusaha dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu akan memudahkan ChatGPT membaca, oh ini dari peneliti ya, dari akademisi dan lain sebagainya gitu ya. Itu konteksnya gitu ya. Nah, kemudian ada instruksi. Nah, instruksi ini kan juga harus spesifik gitu ya. Instruksi ini akan menjadi konsen respon dari ChatGPT kalau kita memberikan instruksi yang benar-benar bisa dipahami oleh ChatGPT. Misalnya di sini saya contohkan kalau instruksinya buatkan saya online sebuah esai ilmiah gitu ya. Jadi kita minta pada ChatGPT itu membuat outline esai ya, esai ilmiah gitu ya. Nah, nah kemudian ada contohnya gitu ya. Kalau contohnya apa gitu? Contohnya misalnya berhubungan dengan topiknya gitu ya. Jadi topiknya apa gitu ya. Misalnya ya kalau saya di sini misalnya green computing gitu. Nah, green computing ini akan menjadi bagian bidang yang akan dibaca oleh ChatGPT. Ya, bisa juga misalnya kalau green marketing ya atau green lain-lainnya ya, sesuai dengan bidang yang kita punya gitu ya. Nah, kemudian untuk formatnya ya, kalau formatnya esai yang ingin kita bangun di ChatGPT itu berhubungan dengan apa gitu ya. Apakah dalam bentuk paragraf, tabel atau poin ya, atau per poin ini ya. Ya itu juga perlu kita sampaikan ini ya. Karena kalau enggak ya ChatGPT akan sembarang aja dia akan menampilkan ya. Dan itu kalau kita buat karya ilmiah tentunya itu dalam bentuk paragraf gitu ya. Ada paragraf, ada tabel gitu ya. Jadi itu bisa kita atur di situ sebenarnya gitu ya. Dan juga bisa kita nambahkan ya, kita minta juga itu dalam ChatGPT menggunakan bahasa karya ilmiah yang baik ya, bukan bahasa anak pang ya atau bahasa-bahasa lainnya, tapi bahasa karya ilmiah yang baik gitu ya.
Nah itu misalnya saya enggak tahu ini Bu Yuyun apakah saya akan dipersilakan untuk mempraktekannya atau hanya menyampaikannya saja gitu. Boleh, boleh Pak mempraktekkan Pak. Bos, Iya, kan Pak boleh ya? Ilham. Iya. Karena kalau saya hanya membaca ini, saya kira enggak akan paham ini, enggak akan lihat hasilnya Iya. gitu. Siap. Mungkin pertama itu di prompt ChatGPT ya. Gimana ini? Ini apa? Saya ganti slide ini ya. Iya, Pak. Saya mungkin aktifkan ChatGPT. Barangkali itu sudah terlihat ChatGPT-nya enggak ya? Sudah, Pak. Ya, sudah terlihat. Jadi ini salah satu contoh dari ChatGPT itu ya. Terkait dengan apa namanya eh, kita memberikan komen prompt pertama gitu ya. Misalnya saya sebagai seorang peneliti buatkan saya online sebuah esai ilmiah mengenai misalnya green computing ini. Sebentar, mungkin saya aktifkan dulu ini apa teks yang saya simpan gitu ya. Eh, Yang pertama itu berkaitan dengan eh, komen prompt pertama. Misalnya di sini saya ada apa namanya komen pertama. Nah ini saya copy paste aja nggak Bapak Ibu karena kalau saya ngetik lagi ini akan lama gitu ya. Ya, di sini eh, saya mencoba memberikan komen, misalnya saya sebagai seorang peneliti, buatkan saya outline sebuah esai ilmiah mengenai misalnya pengaruh motivasi belajar, berbagai pengalaman dan iklim inovasi organisasi terhadap perilaku kerja inovatif gitu ya. Esai harus masukkan pembahasan mengenai pengaruh motivasi belajar, berbagi pengalaman, dan iklim inovasi organisasi terhadap perilaku kerja inovatif. Nah, sebenarnya sampai sini aja itu sudah bisa, enggak, Bapak Ibu. Jadi mungkin ini saya hilangkan dulu, mungkin ya yang bawah. Mungkin ini saya running gitu ya. Nanti respon ChatGPT-nya seperti ini. Jadi dia akan menampilkan per poin gini ya. Jadi ada pendahuluan, ada tinjauan literatur, ada pengaruh motivasi belajar terhadap perilaku kerja inovatif, pengaruh berbagai pengalaman dan seterusnya. Nah, ini kan bentuk seperti ini kalau dalam apa namanya dalam karya ilmiah itu kan bukan tidak dibenarkan, tapi bentuknya itu per paragraf biasanya, ya, bukan dalam bentuk per poin seperti ini. Nah, ini bisa kita buat dalam bentuk paragraf gitu.
Nah, ini saya tambahkan komennya, misalnya buatkan menjadi 3 paragraf dengan menggunakan bahasa karya ilmiah yang baik dengan diawali pembahasan umum hingga gap penelitian perilaku kerja inovatif gitu. Ini kita coba. Jadi ini sudah dalam bentuk paragraf gitu ya. Jadi kita bisa membuat paragrafnya ya, bukan per poin lagi gitu ya. Nah, kemudian kalau ini kan belum ada citasinya gitu ya. Kita bisa menambahkan citasinya gitu ya. Ya, misalnya kita bisa menambahkan misalnya citasi buatkan citasi tiap paragraf. Nah, ini sudah ada citasinya Bapak Ibu semua. Nah, ini sudah ada citasinya gitu ya. Nah, atau kita dari citasi ini kita ingin buat daftar pustakanya gitu. Buatkan daftar pustaka dari citasi yang ada. Ini mungkin sini sudah bisa. Nah, ini sudah ada citasinya gitu. Nah, ini daftar pustakanya gitu ya. Nah, kita juga bisa membuat eh, artikel lengkap gitu ya. Nah, kita bisa membuatnya dengan menyebutkan langsung misalnya bagian-bagian dari eh, subbabnya atau babnya gitu ya. Misalnya gini. Ini di sini saya masukkan misalnya latar belakang, kajian pustaka dan lain sebagainya di sini. Nah, ini ada judul, ada abstrak gitu ya. Nah, ini ada hasil dan pembahasan, ada kesimpulan gitu ya. Terakhir ada daftar pustaka gitu. Nah, kemudian sebenarnya untuk yang lainnya juga bisa kita lakukan hal yang sama gitu. Misalnya di daftar di kajian pustaka itu kita ingin semua referensi yang berkaitan dengan topik itu, judul itu ditampilkan di
di daftar pustaka misalnya. Atau kita ingin apa namanya membuat sintesis dari semua daftar pustaka, bahan pustaka, kajian pustaka misalnya. Itu juga bisa dilakukan gitu. Atau membuat apa namanya membuat em, gap penelitian dan masalah penelitian berdasarkan hasil sintesis dari kajian pustaka yang dimasukkan di pendahuluan atau latar belakang itu bisa juga dilakukan gitu ya. Ya, termasuk metodologi. Format metodologinya misalnya mulai dari desain penelitian. Kemudian pendekatan yang digunakan, kemudian populasinya, kemudian sampelnya, kemudian teknik apa namanya pengumpulan datanya, ya, kemudian teknik analisisnya, gitu ya. Nah, kemudian tahapan misalnya menggunakan SEM dan lain sebagainya itu bisa ditampilkan di ChatGPT. Itu akan tampil kalau kita bisa memberikan instruksi yang tepat gitu ya. Misalnya saya coba berkaitan dengan apa namanya metodologi gitu ya. Sebenarnya untuk yang lainnya juga bisa, termasuk analisis dan pembahasan itu juga bisa kita apa namanya tambahkan itu ya, bisa kita berikan komen juga supaya apa bisa menampilkan hasilnya, misalnya terkait dengan apa deskriptif statistiknya ya, kemudian analisis ya uji dari semua variabelnya, uji apa validitas, reliabilitas, kemudian uji hipotesis dan lain sebagainya. Bahkan melakukan interpretasi dari semua hasil itu bisa juga dilakukan itu. Nah, ini contoh dari apa membuat metodologinya gitu ya. Mungkin yang perlu saya sampaikan juga karena mungkin bagi kita atau ada apa orang yang menggunakan ChatGPT yang gratis mungkin ya tanpa bayar gitu ya. Kita mungkin tidak semuanya bisa menampilkan apa namanya isi dari satu artikel penuh gitu ya, karena terbatas kata-katanya gitu ya. Nah, untuk mengakali itu tentunya kita bisa melakukan apa pencariannya, pemberian instruksinya per poin gitu ya, per apa namanya ya, per bab gitu ya. Jadi tidak semua gitu ya. Tidak semua langsung diberikan gitu. Atau kalau kita saya pingin tiap bab, subbab itu ada 10 paragraf. Nah, itu kita harus berikan instruksi satu-satu gitu. Tidak langsung sekaligus bagian bab 1, 10, bab 2, 10, 3. Itu kebanyakan. Kalau yang gratis itu tidak akan bisa ditampilkan. Yang ditampilkan ya hanya ada ya berapa ribu kata aja gitu ya. Tapi kalau mau ya satu-satu per bab gitu ya. Hasilnya nanti di copy paste di Word-nya. Ya itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya termasuk analisis dan pembahasan itu juga bisa kita lakukan gitu ya. Jadi semua bisa diatur di sini gitu ya. Kita berikan instruksi yang sesuai dengan apa pola yang ada di ChatGPT gitu ya. Ya mungkin itu dulu ya dari saya mungkin Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada tanya jawab nanti. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Menarik sekali Bapak Ibu materi webinar pada siang hari ini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi diskusi tanya jawab. Yang pertama kami buka adalah dengan dua penanya dari audien yang ada di webinar Zoom. Silakan Bapak Ibu berkenan mengajukan question untuk narasumber pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Terima perkenalkan. kasih kesempatan yang diberikan. Mohon maaf tidak on kamera. Siap. Saya Amin ya dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Ya, Silakan Pak terima Amin. kasih. Saya ingin menyampaikan pertanyaan bahwa apakah kalau kita menggunakan AI untuk membuat sebuah narasi dalam penelitian kita itu kemudian tidak akan terdeteksi dengan alat pendeteksi begitu. Sekian Pak. Plagiasi gitu ya. Ya, Ini kita simpan dulu atau langsung dijawab sama Bapak narasumber kami ya? Pak Atau Ilham. satu lagi ya? Iya, terserah mau dijawab langsung atau dikumpulkan atau dijawab langsung Baik, nggak apa-apa mungkin ya. Siap, langsung baik aja. silakan Jadi Pak. gini, Monggo. jadi gini Pak Amin. Eh, Kalau kita menggunakan apa namanya aplikasi AI itu tentunya bukan tidak bisa dideteksi ya. Itu plagiasinya 100% Pak Amin. Plagiasinya 100% karena aplikasi AI itu dia mengambil apa namanya semua konsep itu ya dari internet juga itu. Itu dari internet itu, bukan dia create sendiri itu. Dia akan mencari data-data di internet itu, ya kemudian dia mendapatkannya kemudian ditampilkan gitu. Bukan apa dibuat pola sendiri gitu ya. Jadi dia ya itu mengambil dari internet, ya dia melakukan pencarian ya sistem pencarian apa sistem engine yang sangat cerdas gitu ya sehingga dia mendapatkan data-data itu dan data itu bisa dideteksi. Tapi kalau pada Turnitin, kalau kita menggunakan Turnitin untuk cek plagiasi, memang di apa di aplikasi AI itu nggak akan terdeteksi. Tapi yang bisa deteksi itu adalah di apa ChatGPT Zero namanya. Tadi sudah saya sampaikan ada ChatGPT Zero, itu dia bisa menampilkan hasil-hasil plagiasi itu kalau menggunakan AI itu 100% plagiasi dia. Jadi itu namanya ChatGPT Zero gitu ya. Ya kalau memang banyak yang nggak tahu itu, tapi sebenarnya ada ChatGPT Zero gitu ya. Nah, kadang kalau mahasiswa saya itu kadang saya sampaikan jangan dikira mereka menggunakan AI itu tidak bisa saya deteksi, tapi itu tetap bisa dideteksi gitu ya. Nah, akhirnya saya menyarankan supaya mahasiswa saya itu menggunakan melakukan parafrase gitu ya. Itu akan lebih aman gitu ya. Nah, karena kalau menggunakan ChatGPT atau AI lainnya itu pasti terdeteksi plagiasinya. Dan itu ya bukan bukan apa namanya bukan suatu yang baik gitu ya. Nah, seharusnya kalau orang menulis melakukan sesuatu yang baik itu tentunya harus diawali dengan sesuatu yang baik gitu ya. Nah, kalau tidak diawali dengan sesuatu yang baik, saya kira ya ibadah itu bukan ibadah gitu ya. Tidak dilihat sebagai ibadah. Juga kadang saya sering sampaikan, kalau penelitian itu kan
adalah ibadah gitu ya. Jadi awali sesuatu dengan yang baik gitu ya. Karena kita membuat artikel itu tentunya itu kan akan dipublish, itu dikonsumsi banyak orang gitu ya. Kalau konsumsi orang mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik yang kita berikan, ya itu kita bukan amal jariah yang baik, tapi amal jariah yang tidak baik itu. Itu dosanya ya sampai akhirat itu. Ya, itu plagiasi juga hati-hati itu Bapak Ibu kita melakukan plagiasi itu dosanya besar gitu ya. Karena dosanya dosa jariah gitu ya, bukan amal jariah gitu ya. Jadi hati-hati kalau plagiasi gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya respon jawab nggih. Ya, jadi tetap Ya, ada terima kasih, Pak. alatnya gitu untuk deteksi plagiasi menggunakan AI, yaitu ChatGPT Zero. Baik, terima kasih Pak Ilham. Jawabannya untuk Pak Amin. Untuk penanya selanjutnya adalah Ibu Marlia Fatira. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Moderator sama Pak Ilham juga. Izin saya bertanya terkait penggunaan AI. Jadi saya pernah ingin mencoba untuk membuat diagram dari hasil temuan wawancara saya, Pak. Jadi hasil temuan wawancara saya itu saya ingin dari beberapa informan apa yang disampaikannya itu saya ingin bisa membuat alurnya dengan menggunakan AI. Nah, saya coba telusuri di YouTube, tapi yang keluar adalah beberapa kali tahapan gitu, nggak langsung. Pertama, saya ingin tahu tadi kan dari beberapa pilihan AI yang Bapak sampaikan, adakah cara lain atau mungkin Bapak tahu caranya untuk menggunakan AI dalam hal kita membuat diagram alur gitu Pak, diagram alur hasil wawancara kita atau hasil beberapa temuan yang kita peroleh untuk membantu membuatkan visualisasi dalam bentuk chart, itu satu. Kemudian bila kita menggunakan hasil telusuran menggunakan video ataupun sumber-sumber lain, adakah AI yang bisa membantu untuk menarasikannya dalam bentuk tulisan atau bagaimana dari yang Bapak ketahui ya? Dan tadi Bapak menampilkan penggunaan ChatGPT yang kemudian bisa lengkap seperti itu ya. Itu apakah menggunakan yang berbayar atau bagaimana Pak? Mohon arahannya. Saya sangat tertarik untuk mencoba beberapa pilihan AI tadi yang Bapak sampaikan. Selama ini hanya beberapa saja yang saya coba gunakan ya, seperti ChatGPT, kemudian AI, kemudian kalau Canva dan sebagainya itu kan memang sudah. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Ilham untuk menanggapi. Ya, kalau yang pertama saya kira kalau AI itu untuk peta konsep nggak Bu, itu bisa pakai whimsical gitu ya. Ya, udah Atau pakai bisa ringsikal juga ya Pak. ya whimsical atau pakai mind mapping itu juga ada itu. Itu bisa kita gunakan. Kemudian yang ketiga pertanyaannya itu tadi yang gratis boleh loh Bu. Tadi saya pakai yang gratis tadi, ChatGPT. ChatGPT yang Bisa Bapak tulis. coba tadi yang gratis itu ya. Iya, Tapi gratis itu. tapi promnya itu ya Pak, kuncinya di promnya itu ya. Iya, promnya. Tadi saya sampaikan kalau kita mau lebih dalam untuk membahas suatu bab gitu ya kita harus buat minta di prom itu untuk menampilkan per babnya. Kita bisa mencari lebih dalam. Kita kasih komen beberapa poin apa yang kita inginkan di dalam suatu bab atau subbab.
itu nanti langsung ditampilkan sama ChatGPT-nya. Termasuk dalil-dalil persamaan rumus itu ada semua loh, Bu. Oh, sampai dalil ya, Pak ya? Dalil bersama. Saya Iya, belum coba ada itu, Pak. semua. Oh, luar Iya, biasa. Nanti saya bisa, coba. ada. Oke. Ada Kalau yang semua itu. menarasikan suara tadi, Pak, menjadi teks, ada nggak ya, Pak? Oh, yang menarikkan suara yang menjadi teks itu, saya kira pakai ini juga bisa, pakai doc juga bisa kan, Bu? Apa, Pak? Boleh bantu Pakai di chat nggak, pakai Pak? Word, ya, pakai Oh, Word itu juga bisa. Pakai apa namanya, ChatGPT juga bisa itu ya. Tahu saya juga bisa itu. Kan di sana itu kan banyak itu fungsinya ChatGPT, tidak hanya buat artikel gitu ya. Untuk mengkonversi teks suara itu juga bisa di sana. oke. Tinggal di-explore berarti ya, Pak. Saya kurang Ya, explore betul, berarti. betul ya. Baik. Terima kasih, Pak Ilham, pencerahannya. Ya, Barakallah. sama-sama. Terima kasih Bu Walia. Satu penanya lagi mungkin nggih sebelum di ujung acara untuk penutupan. Silakan kepada Pak Muzaki yang sudah siap dengan rejenya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin bertanya Pak Ilham. Saya Muzaki dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya. Apa namanya, untuk penggunaan ChatGPT ini sebenarnya sudah tidak asing ya untuk kita sebagai akademisi. Termasuk saya juga menggunakan ChatGPT. Cuma saya ini masih menggunakan yang free, Pak. Izin, Pak. Jadi terkendala dengan narasi yang ditampilkan ketika membuat perintah begitu. Ya, dengan adanya materi dari Pak Ilham, ternyata kuncinya itu memang di kata perintahnya itu tadi. Nah, di ChatGPT yang sudah saya 4.0 itu apa namanya? Yang saya pakai itu yang saat ini yang free itu kok mengalami apa namanya? Perintahnya kok sudah lengkap tapi kata-kata yang dikeluarkan itu kok semakin sedikit, Pak, gitu, nggak lengkap seperti awal-awal. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini kadang-kala membandingkan ini ChatGPT dengan Gemini dan juga apa namanya AI yang lain. Kira-kira menurut Pak Ilham itu mana yang paling recommended, Pak? Apakah ChatGPT, Gemini, Gemini AI atau yang lain, Pak, menurut pengalaman Pak Ilham sendiri? Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ilham langsung Ya, menanggapi. mungkin yang pertama gitu ya. Jadi untuk format instruksi gitu ya, itu sekali lagi bahwa instruksi itu ada formatnya gitu ya. Ada polanya gitu Pak. Ketika kita memberikan komen di AI gitu ya. Karena memang desainnya seperti itu. Ya, jadi tidak apa namanya? Tidak sembarang gitu ya. Ya kalau kita sembarang ya hasilnya juga sembarang gitu ya. Tapi dengan format tertentu ya dengan apa namanya ketentuan tertentu, insya Allah itu tetap bisa direspon sama ChatGPT, Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ya misalnya ada apa kita itu misalnya di bidang apa gitu ya. Nah kemudian kita itu bisa memberikan instruksi tentang apa berhubungan dengan apa gitu kan. Nah, kemudian ada contohnya, ada formatnya. Jadi 4 poin itu sebenarnya itu hal paling penting yang bisa kita masukkan dalam komen prompt itu gitu ya. Saya kira kalau lebih spesifiknya bisa kita gunakan gitu ya. Misalnya kalau apa namanya kita memberikan per poin gitu ya. Jadi kita ingin suatu konsep itu ditampilkan secara mendalam misalnya gitu ya. Ya kita bermain di konsep itu gitu ya. Bermainnya maksudnya
konsep itu isinya apa saja sih gitu loh. Ya, jadi ada poin-poin dari konsep itu bisa kita berikan di AI itu, dan ya itu pasti akan direspon poin-poin itu. Mau dalam bentuk paragraf, atau dalam bentuk tabel, atau dalam bentuk apapun gitu ya. Itu akan direspon sama ChatGPT gitu ya. Nah, sehingga itu akan menunjukkan hasilnya. Seperti tadi saya sampaikan berhubungan dengan SEM, misalnya, jadi dia akan menampilkan segala sesuatu yang berhubungan dengan SEM gitu ya. Ya, langkah-langkah SEM itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau mau spesifiknya lagi, misalnya dalam langkah-langkah itu apa dalil ataupun persamaan atau rumus yang biasa digunakan misalnya. Nah, itu bisa kita ketik dan itu akan keluar semua itu. Jadi usahakan kalau mau mendalam, usahakan konsep yang kita masukkan itu, usahakan kita tahu dalam-dalamnya, poin-poinnya, sehingga kita bisa memberikan instruksi itu eh, bisa direspon oleh AI gitu. Intinya begitu, Pak. Saya kira semua AI itu akan seperti itu. Ya, tidak hanya ChatGPT gitu ya, Pak. Jadi itu mungkin yang pertama. Yang kedua, maaf yang apa? Pertanyaan kedua tadi? Yang ini Pak, apa namanya? Jawabannya Eh, singkat. baik. Nggih, yang tadi disampaikan Pak Muzaki nggih, terkait dengan ChatGPT yang sudah menuliskan prompt namun sekarang dijawab dengan singkat-singkat oleh ChatGPT, tidak seperti di awal yang agak panjang. Seperti itu Pak Muzaki? Betul Ibu. Yang kedua, yang kedua. Iya, Oh, itu yang iya kedua. Pak Ilham. Nggih, itu yang kedua. Yang pertama apa tadi yang pertama? Itu bukan yang pertama ya? Ada yang kedua lagi? Iya, nggak ada ya? Iya Cuma Pak, satu ya tadi yang pertama. pertanyaannya? Iya. Jadi ya itu kenapa kok bisa terjadi gitu Pak? Oh, Awalnya iya. kita, iya. Jadi sudah terjawab tadi. Iya, intinya kita di awal-awal itu apa namanya ngetik perintahnya itu sesuai seperti biasanya, itu keluarnya lengkap, banyak narasinya. Nah, ternyata di apa namanya setelah akhir-akhir ini kok jawabannya singkat-singkat dan itu sepotong-sepotong apa minta yang apa namanya yang pro Nah, gitu ya. iya. Jadi gitu. Jadi ketika ada jawaban yang singkat seperti itu kan, kita kan punya data di awal dia menampilkan banyak gitu ya. Nah, jadi instruksi berikutnya kita harus apa bisa memberikan apa poin yang banyak tadi ya. Referensinya misalnya di pendahuluan itu kita pingin poinnya ada 1, 2, 3, paragrafnya ada misalnya 10. Ya kita instruksikan di AI itu ya 10 paragraf gitu. Ya kita kembangkan. Nah, kita bisa kembangkan itu. Jadi itu tidak apa lebih dinamis gitu ya, Pak. Jadi kalau dia menampilkan cuma sedikit, itu bisa kita kembangkan. Misalnya awalnya dia 1 paragraf misalnya. Itu kita minta 10 paragraf dilayani itu sama ChatGPT, sama AI-nya. Akan ditampilkan nanti 10 paragraf. Tapi yang jelas instruksinya harus tepat gitu ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi formatnya gitu ya. Itu nanti bisa dipahami. Jadi AI itu selalu menyimpan memori gitu ya. Apa yang kita instruksikan di awal, walaupun di instruksi berikutnya yang kedua itu tidak perlu selengkap yang di awal. Jadi yang kedua itu misalnya di apa di instruksi pertama kita sudah menampilkan poin-poin di babnya misalnya. Nah, instruksi yang kedua kita hanya bisa menambahkan misalnya sitasinya. Kita juga bisa menambahkan tolong kembangkan paragraf yang apa bab pertama itu menjadi 10 paragraf gitu kan.
awalnya 1 atau 2, kita bisa minta 3, 4, sampai 10, atau sampai berapa kan gitu. Nah, itu bisa kita lakukan, Pak. Gitu ya. Kita mau nambahkan sitasi juga bisa. Di situ tiap paragraf harus ada sitasinya. Kita instruksikan. Di masing-masing paragraf itu ada sitasinya gitu ya. Jadi bisa, itu bisa. Nah, bisa kita kembangkan. Termasuk misalnya kita bisa membuat misalnya menampilkan sitasi yang saling berkaitan satu sama lain terkait dengan konsep itu. Nanti dia tampilkan semua itu, Pak. Nah, kita tanyakan lagi, apa gap-nya dan permasalahan dari semua sitasi itu? Iya, Itu itu ditampilkan mantap semua, di Pak. printermu. Impact itu. Ini kan laser dia. Ya, jadi semuanya bisa, Pak. Jadi gap-nya permasalahannya dari sitasi itu, misalnya dari 20 sitasi yang kita perintahkan, kemudian kita minta gap dan permasalahannya, tujuannya itu ditampilkan semua, Pak. Itu bisa diinstruksikan untuk menampilkan gap penelitiannya ya, dari hasil sintesisnya atau permasalahannya gitu ya. Itu bisa ditampilkan di pendahuluan atau latar belakang. Jadi penelitian itu kan tentunya sebenarnya dari hasil review itu kan ada sintesisnya gitu kan. Ya, ada sintesis ya, hasil penelitian sebelumnya, kemudian kita menemukan namanya state out of the problemnya, kemudian kita mendapatkan state out of the metodenya gitu ya. Jadi ada 2 poin di situ yang bisa kita panggil ya di AI itu untuk menampilkan masalahnya, kemudian gap-nya gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan di sana. Ya, termasuk rumusan masalah atau tujuan itu ya bisa kita tampilkan. Ya, kita tinggal memberikan instruksi saja di situ. Gitu, Pak ya. Terima kasih Ya, banyak, jadi Pak. ya sama-sama Pak Muhammad Muzaki. Menarik sekali Pak Muzaki dan Bapak Ibu yang lainnya webinar kita pada siang hari ini. Namun waktu jualah yang memisahkan untuk kita pada acara webinar siang hari ini, pagi dan siang hari ini. Bapak Ibu, sebelum akhir dari acara webinar ini perkenankan untuk Bapak Ibu on kamera untuk kami dokumentasikan acara webinar pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu yang belum on kamera untuk segera open kamera, kami dokumentasikan acara webinar pagi hari ini. Nanti di-share di grup ya, Bu ya? Nggih, Siap. baik. Oke, makasih. Ada berapa slide nih? Monggo silahkan yang belum, silahkan. 1, 2, 3. Bapak Ibu yang lainnya yang masih aktif, monggo. Jangan lupa untuk presensi sudah di-share. Linknya sampun di-share pada chat yang pada chat pagi ini nggih. Satu lagi nggih. 1, 2, 3. Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Pakar Indonesia dan Dewan Pembina Pakar yang telah memfasilitasi acara webinar pada pagi hingga siang hari ini sehingga webinar berjalan dengan lancar dan sukses. Kami aturkan terima kasih kepada narasumber kami pada pagi hingga siang hari ini yang cukup menarik sekali materi share knowledge yang sangat-sangat bermanfaat. Bu, boleh tanya sebelum ditutup, Bu, closing? Oh, Boleh iya. tanya sebelum closing mengenai organisasi kita ini kan? Maksud saya, ada nggak keanggotaan kita di sini? Gimana Bapak?
anggota, jadi anggota apa gitu dari pakar ini. Oh, Oh, boleh. baik. Akan Oke. diwakilkan oleh Bapak Iya. Ketua langsung yang menanggapi nggih, Pak Hasanuddin. Silahkan Pak. Iya. Nggih, Bapak, kalau belum gabung nanti bisa gabung. Jadi artinya nanti masuk di pakar, nanti nomor teleponnya nanti ada. Sudah Kita masuk grup, Pak. Sudah masuk grup, Bro. sudah masuk grup. Berarti nanti di grup itu nanti ada cara menjadi anggota pakar itu ada. Nanti kita share di situ. Nanti ikuti Siap, saja. siap. Insya Allah nanti Siap. kita setiap bulan ini ada kegiatan. Nggih. Siap, Ngoten. siap. Nggih, Bapak. Dari mana, Bapak? Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Nggih. Nggih, Bapak. Insya Allah nanti di grup kita sampaikan. Nggih. Oke, Nggih, oke. terima kasih. Kasih, Oke. oke. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua sebagai peserta webinar pada pagi hari ini melalui Zoom meeting. Saya selaku pembawa acara dan moderator pada pagi hari ini mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan terima kasih sekali lagi sudah mengikuti jalannya webinar dari pagi sampai dengan siang hari ini. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu kembali pada webinar seri selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih Pak Ilham. Terima kasih semuanya.